Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Rejo Winangun Utara 1 yang Ibu sayangi. Apa kabar? Kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Jangan lupa sebelum belajar kalian harus berdoa serta mandi pagi ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 2 pembelajaran 4. Mari anak-anak buka halaman 50. Nah, yang kita pelajari pertama yaitu PPKN KD 3.1 dan 4.1. Kemarin kalian juga sudah belajar tentang sila-sila Pancasila ya. Yang sekarang yaitu sila-sila keempat Pancasila. Nilainya apa saja? Kalian tentunya masih ingat bunyi teks sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tahukah kalian apa makna yang terkandung dalam sila tersebut? Ya, maknanya bahwa segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada azas musyawarah. Nah, sehingga bisa mencapai kesepakatan bersama. Nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain, yang pertama, rakyat Indonesia adalah warga negara yang mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama, terutama di dalam hukum. 2. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Dan yang terakhir, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah. Nah, itu salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat. Kalian juga bisa mencari dari sumber yang lain. Kemudian, berikut beberapa perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat, yaitu perilakunya apa? Kalau melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama, misalkan membentuk atau memilih ketua kelas, itu perlu musyawarah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Ya, misalkan mau piknik, lebih banyak yang ingin ke daerah A dibandingkan daerah B, berarti yang B itu harus mengikuti hasil dari musyawarah. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, tidak boleh. Misalkan saya ingin pergi piknik ke sana, kamu harus ikut. Kalau ikuti tidak boleh, harus musyawarah. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan atau pemungutan suara. Ini khusus untuk yang keempat, yaitu umurnya minimal adalah 17 tahun, nanti di SMA. Nah, tugas hari ini kalian kerjakan rubrik karakter, yaitu bacalah teks di bawah ini. Setelah itu, kalian perhatikan perintahnya apa. Menurutmu, apa sebaiknya dilakukan Lisa? Ayo bantu Lisa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadinya dalam permasalahan itu bisa lebih dari satu ya. Kalian tulis 3 ya dalam menyelesaikan masalah dalam teks di atas. Oke anak-anak. Kemudian kita ke muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, yaitu membuat kesimpulan. Nah, sebelumnya di subtema 1 kalian juga sudah belajar membuat kesimpulan. Kita bahas kembali ya. Di dalam sebuah bacaan, kalian dapat menemukan fakta. Selain itu, pada setiap paragrafnya terdapat ide pokok. Fakta, bacaan, dan ide pokok dapat ditemukan jika kalian membaca dengan seksama, berarti benar dengan sungguh-sungguh, melalui fakta, bacaan, dan ide pokok. Nah, kalian dapat membuat kesimpulan bacaan tersebut. Ingatkah kalian apa itu kesimpulan? Ya, kesimpulan dibuat berdasarkan ide pokok dan kunci atau kata kunci dari kalimat penjelas. Kemudian disusun menggunakan kalimat sendiri. Perhatikan
bacaan berikut. Bacaan yang baik untuk anak-anak adalah bacaan yang berisi contoh atau teladan yang baik. Agar menarik minat, dapat ditambahkan tokoh kartun dengan unsur pendidikan. Tokoh hewan yang bijak juga efektif menyampaikan pesan moral kepada anak. Coba cari ide pokoknya yang mana? Ya, ide pokoknya bacaan yang baik untuk anak-anak. Kalimat utamanya mana? Yang kalimat pertama ini. Bacaan yang baik untuk anak-anak adalah bacaan yang berisi contoh atau teladan yang baik. Sampai titik ini. Nah, sampai ini. Dari ini. Ya. Kesimpulannya yaitu dari ide pokok dan kalimat utama digabung. Jadi apa? Bacaan yang baik untuk anak sebaiknya menampilkan tokoh kartun atau hewan yang mengandung unsur pendidikan dan pesan moral. Nih, intinya apa? Seperti itu. Nanti kalian baca lagi sendiri ya. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulan? Yang pertama, perhatikan baik-baik tadi berdasarkan contoh yang di atas. 1. Membaca teks atau atas bacaan dengan seksama. 2. Mencatat ide pokok dari teks atau bacaan. 3. Menyimpulkan isi cerita. Tugas hari ini yaitu halaman 52 untuk bahasa Indonesia. Kalian kerjakan, ayo berlatih 3. Baca teks ini, kemudian catat fakta-faktanya, fakta setiap paragraf. Berarti ada 3, paragraf 1, 2, 3. Setelah itu tentukan gagasan pokoknya. Faktanya apa? Fakta berarti informasi yang nyata, bukan karangan ya. Kemudian setelah itu tentukan gagasan pokoknya dari setiap paragraf. Cari setiap ide pokoknya. Kemudian kerjakan di buku tugas kalian. Berarti ada 3 fakta dan ada 3 gagasan pokok. Ya anak-anak ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian di rumah selalu menjaga protokol kesehatan. Ingat 5M dimanapun kalian berada. Sekian dari Bu Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.